أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله تبارك وتعالى في محكمة تنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ikhwani wa ikhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. Allah mengatakan, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan sebuah amanah yang besar. Kepada siapa? Lihat di sini objeknya. Allah tawarkan kepada langit, samawat artinya langit-langit. Tidak hanya satu, 7 langit Allah tawarkan amanah ini. Kepada bumi Allah tawarkan. Wal jibal, kepada gunung-gunung Allah tawarkan semua amanah ini. Fa'abaina. Semua mereka tadi, langit, bumi dan gunung tadi menolak. An yahmilnaha, menolak untuk mengambil amanah ini. Wa asfaqna minha, karena mereka khawatir tidak akan sanggup mengemban amanah ini. Dan ketika amanah ini ditawarkan kepada manusia, amanahul insan diterima. Sedangkan manusia itu wa kana zaluman jahula. Sifat manusia itu zalim dan bodoh terhadap dirinya. Para imam mufassirin dalam menafsirkan ayat ini, ada yang mengatakan apa itu amanah yang sampai langit, sampai bumi, sampai gunung menolak untuk tidak mengambil amanah ini, tidak sanggup untuk mengemban amanah ini. Di sini seorang mufassirin menafsirkan ayat ini bahwasanya amanah di sini ada 3. Yang pertama, amanah ketaatan, taklif, beribadah kepada Allah. Karena emang itu tujuan manusia hidup di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tafsirannya liya'budun liwahidun. Dan tidak akanlah aku menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah maksudnya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dalam peribadahan kepadanya. Itu amanahnya. Ditegaskan lagi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Dalam surat Al-Anfal Allah memberi khitab kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul. Jangan kalian mengkhianati amanah. Jangan kalian mengkhianati Allah. War rasul, dan jangan kalian mengkhianati rasulnya. Wala takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan jangan kalian mengkhianati amanah sedangkan kalian mengetahuinya. Jadi amanah tadi yang bersifatnya beribadah, mengesahkan Allah, taatan kepada Allah itu jangan kita khianati. Karena kita sudah mengambil janji untuk bersedia mengambil amanah ini. Adapun yang kedua, apa itu amanah yang ditawarkan kepada manusia, yang manusia siap untuk mengambil amanah tersebut, adalah sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di dunia ini, sebagai pemimpin di bumi ini, khalifatun fil ardh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, setiap manusia adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin
dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin negara, seorang sultan, seorang khalifah itu pemimpin atas rakyat-rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul menyebutkan warrajulu ra'in, dan setiap laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, istrinya, anaknya, pemimpin. Dan setiap tadi itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Wal mar'atu ra'iyatun, kata Rasulullah. Nih, dengar para perempuan, juga kalian adalah pemimpin. Atas apa? Atas rumah, ala baiti zaujiha, atas rumah suami kalian. Kalian diberi amanah untuk menjaga rumah suami kalian. Wahya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan para istri itu akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat atas apa yang dia pertanggungjawabkan. Sampai wal abdu, kata Rasulullah, seorang budak pun ra'in, pemimpin. Ala ish? Ala mali sayyidiha, atas harta majikannya. Dan di akhir Rasul mengatakan wa kullukum, semuanya ra'in, semuanya pemimpin. Baik anak kecil yang masih sekolah itu pun dia ada amanahnya apa? Belajar itu amanah dia. Seorang murid juga dia pemimpin atas amanah belajarnya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita sebagai pekerja pun di pemimpin apa? Kita diamanahi untuk bekerja di sini, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Taala. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu pemimpin untuk diri kita sendiri dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Dan yang ketiga, apa itu amanahnya? Al-wadi'ah, kata Rasulullah. Wadi'ah itu apa? Titipan, baik itu harta, jabatan, jah, mal, posisi yang kita dapatkan di kantor, harta yang kita dapatkan di dunia ini, itu semua titipan dan itu amanah. Rasul dijuluki Al-Amin. Karena apa? Orang Arab terdahulu kalau menitipkan barang, yang dipercaya hanya Nabi Muhammad, karena beliau itu terkenal jujurnya, saking amanahnya dijuluki Al-Amin. Kalau kita nitip, kita mau pergi safar, barang kita titipkan kepada Rasul itu aman, 100% aman. Makanya orang Quraisy dahulu nggak mau kecuali kepada si Muhammad nitipin barang, baik uang, baik barang, karena terbukti amannya. Saking amannya dijuluki Al-Amin. Titipan itu. Maka hati-hati, Rasulullah pun bersabda, "Idza duyi'atil amanah fantajiris sa'ah." Jika suatu amanah disia-siakan, tunggulah kehancurannya. Wa qala qailun, maka salah seorang sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, kaifa idha'atuha?" Bagaimana amanah itu disia-siakan? Idza usnidal amru ila ghairi alihi fantajiris sa'ah. Jika suatu amanah diemban kepada seorang yang bukan ahlinya, jika suatu amanah diberikan kepada orang yang bukan di bidangnya, maka tunggulah kehancurannya, tunggulah hari kiamat. Maka hati-hati dengan amanah, hati-hati dengan amanah. Kita nggak mampu, jangan kita ambil. Al-Imam Hanafi pernah mau diberi amanah sebagai qadhiyul qudat. Ya, qadhiyul qudat itu sebagai mahkamah al-ulya, qadhi tertinggi. Tapi ditolak oleh Imam Hanafi karena tanggung jawabnya berat. Karena dia tahu hadis ini. Jika suatu amanah diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jangan macam-macam dengan amanah. Apalagi kita diberi amanah untuk menjaga suatu negara. Jangan main-main. Kalau kita nggak ahli, jangan ambil. Kita nggak ahli, tunggu kehancuran negara tersebut. Itu pentingnya. Maka berhati-hatilah untuk menerima suatu amanah, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua di pagi ini. Semoga ini menjadikan ilmu yang nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.